hadir belakangan gitu ya. Jadi sebelum Islam itu sudah ada peradaban yang sudah maju di masa lalu. Ada peradaban Mesir, ada peradaban Persia, ya. Persia dan Romawi kan adalah sebuah kingdom, ya. Sebuah kekuasaan atau kerajaan atau kekaisaran yang mendominasi dunia dan memiliki peradaban, termasuk misalnya juga Yunani. Maka ketika Islam datang, ya, mau tidak mau dia akan bertemu, ya, dengan peradaban sebelumnya yang sudah ada. Ketika Islam misalnya berekspansi, ya, ekspansi keluar gitu ya, keluar Jazirah Arab, ya, ke Mesir, kemudian ke Syria, ya, ke negara-negara yang notabene dulunya adalah masuk ke kekaisaran misalnya Romawi atau Persia, maka Islam kemudian bertemu dengan peradaban sendiri. Kemudian Islam ketemu dengan misalnya astronomi, ketemu dengan ilmu kedokteran di situ, ketemu dengan ilmu sejarah di situ, ketemu dengan filsafat dan sebagainya, dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang sudah ada di masa lalu. Nah, sejak itu kemudian kita berkenalan di situ. Puncaknya adalah tadi ya, di masa dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Abbasiyah mendirikan sebuah lembaga namanya Baitul Hikmah, sebuah lembaga penerjemahan, ya. Jadi ilmu-ilmu dari bahasa-bahasa asing, ya, dari peradaban di masa lalu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Efeknya luar biasa, ya. Jadi para penerjemah dibayar negara, ya, fokus menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan, maka efeknya kemudian lahirlah para ilmuwan-ilmuwan besar Islam dan filosof-filosof besar Islam. Maka kalau Anda belajar sejarah peradaban Islam, masa itu dianggap sebagai masa keemasan Islam. Karena lahir para filosof, lahir para ilmuwan-ilmuwan besar, lahir peradaban-peradaban yang maju, arsitektur, gitu, musik, semua. Dan di satu sisi itu, sisi kedua, Islam sendiri kan sangat firm, ya, sangat concern pada tradisi berpikir. Ketika filsafat misalnya menganjurkan atau bahkan di dalam diri filsafat kita juga tradisi berpikir itu menjadi kuncinya, ya. Maka ketika Al-Quran itu justru Al-Quran juga menganjurkan orang kemudian berpikir, maka kloplah gitu, ya. Di antara filsafat dan Al-Quran atau antara akal dan jahil itu seperti dua sisi mata uang. Maka karena keklopan tadi, ya, karena kecocokannya itu tadi, maka kemudian filsafat berkembang juga. Banyak ilmu-ilmu juga, ya, bisa dikatakan terpengaruh lah dengan filsafat, misalnya terolah ilmu kalam, gitu, ya. Kalau dalam ilmu fikih nanti ada qiyas, gitu, ya, tasawuf dan sebagainya. Termasuk tafsir itu juga kan mengandalkan tradisi berpikir. Nggak mungkin orang menafsirkan, ya, ulama itu menafsirkan tanpa interpretasi, ya, dalam interpretasi yang dia lakukan, artinya dia tidak mungkin tidak menggunakan akal. Maka dari situ filsafat biasa berkembang luar biasa. Jadi
ingin saya katakan bahwa ya, filsafat juga berkontribusi besar pada tradisi berpikir di Eropa ya. Jadi ketika Islam masuk pada masa kejayaan, sebenarnya Eropa masuk di abad pertengahan yang mulai dikatakan ya abad pertengahan Eropa itu kan masa kegelapan Eropa. Dan justru kemajuan Eropa itu juga tidak bisa lepas dari kontribusi ya pemikir-pemikir Muslim. Karena misalnya orang-orang Eropa ngaji ya, belajarnya ke Spanyol, di mana Spanyol itu masih dalam kekuasaan Islam ya. Masa dinasti Umayyah ya, masa Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Ats-Tsani, Abdurrahman Ats-Tsalits ya. Beberapa abad kan Islam jaya di Spanyol ya, dan Islam mendirikan universitas-universitas. Dari situlah orang-orang Barat ya belajar atau ngaji ya, ilmu pengetahuan di situ, kemudian Eropa mengalami kemajuan besar ya, pasca abad pertengahan di mana dominasi gereja sangat dominan. Ya, itu saya kira ya tambahannya ya. Jadi saya kasih itu ya kontennya. Belum kita akhiri, kita ini dulu deh, kita foto dulu. Pin, di foto Pin. Iya Pak.